sallallahu wa sallama ala Muhammadin lemes-lemes sampai wa sahbihi ajmain. Semuanya sallallahu Muhammadin. Pada ngantuk apa gimana? Hah? Allahumma salli ala Muhammad wa ashkiri Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ashkiri wa akhrijna min bainihim wa ala wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pada sehat semuanya, insya alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya. Sholat duha ada 3 keutamaan dan dibagi 3 waktu. Untuk mendapat ketiga keutamaan itu, apakah harus sholat di 3 waktu itu atau cukup dalam 1 waktu saja? Dan doa apakah yang paling dianjurkan? Terima kasih atas penjelasannya. Bu, udah sholat duha apa belum? Alhamdulillah. Jam berapa sholat duhanya tadi? Jam 7. Bapak-bapak masa ingat tanya? Gak usah pakai ditanya bapak-bapak. Udah gak usah pakai ditanya aja bapak-bapak. Sholat duha dibagi 3 waktu. Waktu saat sudah matahari meletek. Meletek apa? Terbit. Kemudian kalau sekarang matahari terbit jam berapa? Hah? Jam berapa, Bu? Jam 5. Itu di Palestina apa di Israel? Ya, matahari terbit jam 7, setengah 7, ya, setengah 9, setengah 11. Apakah di waktu 3 itu yang kita harus kerjakan semuanya? Tidak. 1 waktu boleh. Berapa rakaat duha terbanyak? 12. Terus apa doa yang dianjurkan? Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata Allahumma inna rizki fis sama'i fa'an wa in kana fil ardi wa in kana mu'assaran wa in kana haraman wa in kana ba'idan. Nah, kalau pengen doa kita saat dibaca setelah sholat duha,
Ya Allah, kapal saya Pak Ustadz pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya Allah, kalau rizki saya itu di langit maka turun. Kalau rizki saya susah maka mudah. Kalau saya rizkinya di bumi maka, kalau rizki saya jauh maka, kalau rizki saya dikit maka, kalau rizki saya banyak maka berkah. Dua lagi, nambah lagi. Romana gak puas-puas banget. Emang begitu manusia Bu ya? Iya, kata Nabi, manusia kalau dikasih 2 gunung isinya emas semuanya. Oh, 1 gunung isinya emas berapa ton gitu? Wah, udah kagak kehitung. Kalau kita punya emas 1 gunung, minta 2 gunung. Udah dikasih 2 gunung, minta terus aja. Manusia itu nggak pernah buktinya yang udah punya 2 gunung masih nyari juga. Iya Pak, iya Pak. Emas, gue lagi ngomongin emas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah selesai mandi kita belum berpakaian lengkap, hanya pakai handuk aja. Apakah boleh mengambil wudhu buat sholat? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wudhu tidak harus menutup aurat. Sekalipun ibu hanya pakai handuk saja boleh wudhu. Yang penting wudhunya nggak di luar rumah. Kalau di luar, bapak-bapak itu pasti pada melontot. Ya. Nah, cuman kalau telanjang hukumnya makruh. Tapi boleh nggak? Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau lagi sholat saat sujud terus dinaiki cucu, pas mau bangun nyubit cucu, datang apa enggak sholat? Cucunya dicubit. Cubitnya berkali-kali atau tidak? Kalau cubitnya sekali aja itu nggak batal, karena gerakan sholat dalam mazhab Syafi'i yang batal itu tiga kali. Tapi kalau 1 kali saja tidak batal. Cuman kalau nyubit, habis itu ngepos, habis itu nabok, nah berapa kali tuh? Lu unyeng aja sekalian cucunya. Itu batal kalau salah suharakatin mutawaliyah. 3 gerakan yang berturut-turut itu batal. Tapi kalau gerakannya cuma sekali nggak batal. Bisa banyak nggak batal, cuma pelan-pelan gerakannya. Oh, pernah gatel nggak kalau lagi sholat? Pak, pernah gatel nggak kalau lagi sholat? Nih rumpangan sini misalnya kita gatel. Supaya kita tidak batal dan garuknya berkali-kali, cukup 1 jari. Mau 100 kali boleh. Tapi kalau begini, apalagi begini-begini, itu namanya kekedih, bukan garuk lagi. Karena gerakan banyak jadi bisa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya mau tanya, mertua saya punya kontrakan, enak dong. Dia hargai 600.000, tapi saya hargai 800.000 tanpa sepengetahuan mertua saya. Ini berarti mantu apa namanya Pak? Mantu sambar geledek. Dia dagangin lagi kontrakan mertua.
mendingan ngomong, Pak, Mak, ada yang mau nyewa dari emak kan 600, tapi dia mau saya hargai 800, boleh nggak? Kalau dibilang boleh, berarti itu 200-nya masuk 100 buat ibu, 100 buat saya yang jawab. Setuju? Nah itu ngomong, jangan nggak ngomong gitu. Nanti kalau dia nggak ridho, kalau dia nggak tahu, kemudian satu saat bisa tahu, nanti jadi masalah. Mendingan ngomong. Saya yakin kalau dia harganya 600, terus kemudian kita hargainya 800, tapi masih juga dia mau, itu saya yakin nggak akan digugat 200 karena mantunya jujur. Iya apa enggak? Iya, kalau mantunya jujur, akhirnya dia kasih udah 200 buat beli beras, buat beli cabai lagi mahal. Cabai mahal apa murah? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya, apa hukumnya bila masuk kerja nitip lamaran sama orang dalam dan ngasih uang rokok dan lowongannya itu sesuai dalam profesi si pelamar? Cukup kesekian, terima kasih. Baik. Ngasih orang rokok, niatnya nyogok apa sedekah? Nah, kalau ucapan terima kasih karena minta bantuan dibantuin, itu namanya sedekah. Terima sedekah kepada orang kaya boleh, sedekah kepada orang miskin boleh. Nah, kemudian kalau niatnya untuk nyogok, nah nyogok, maka ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok sama hukumnya, akan masuk. Nah, kalau sekedar ucapan terima kasih, tidak ada syarat dia harus diterima, maka itu hanya sekedar pemberian. Lagian kagak tahu ucapan terima kasih sama sekali, gak dibantuin, kagak ada uang rokoknya sekali. Ada kayak begitu? Banyak yang begitu modelnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, bagaimana mustinya menyembuhkan anak yang kemasukan jin kafir dan jenglot? Sudah lama, sedangkan hidupnya sebatang kara. Sudah lama kemasukan jin kafir. Intinya gimana ngeluarin jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang sering jin masuk ke tubuh manusia, belum pernah saya dengar manusia masuk ke tubuhnya. Belum dapat pertanyaan saya oleh kalangan jin, saya kemasukan manusia. Yang ada orang-orang atau manusia-manusia yang ngomong saya kemasukan jin. Gimana caranya? Bacain ayat kursi. Paling ampuh pertama adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati. Masih gak keluar juga jinnya, berarti ini yang masuk biangannya jin. Rupanya dia pernah ikut ngaji, jadinya nggak ampuh. Nggak ampuh ada dua faktor. Satu, emang jinnya itu bobel. Dua, karena yang baca kurang manjur. Yang baca kurang manjur, Bu. Kadang-kadang bacaan tergantung orang yang baca, betul? Betul?
Kalau yang baca setengah yakin udah pasti jinnya nggak keluar. Kalau yang baca yakin, insya Allah jinnya keluar. Nggak ampuh juga Al-Falaq An-Nas, Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas. Nggak ampuh juga ceburin dalam kolong. Insya Allah kedinginan dan kebasahan. Iya Pak ya? Iya, ceburin dalam kolong. Kalau dilemparin ke laut, jinnya hilang, orangnya juga ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, sampai usia berapa seorang anak dikatakan anak yatim dan berhak menerima santunan? Terima kasih sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Riwayat siapa Bu? La yutma, ikuti. Ba'da ihtilamin. Gak usah saya artiin, katanya dia di belakang udah pada manggut-manggut aja. Manggut paham apa enggak tahu. Kata Nabi, ini kata Nabi, tidak dikatakan yatim orang yang sudah balik. Perempuan kalau haid umur berapa? Hah? 15. Yang bener lah. Kalau nggak 9, 10 biasanya. Laki-laki balik umur berapa? 15 tahun biasanya, suaranya udah gede. Ya, udah pernah mimpi junub. Patokan dasarnya kitab Safinatun Najah, 15 tahun dan 9 tahun buat perempuan. Lah udah gede berarti dia. Kalau udah SMA dia yatim lagi gak? Bukan. Tapi bisa gak dia terima santunan? Bisa, karena masuk golongan miskin, fakir miskin. Kalau masuk golongan fakir miskin, orang fakir miskin bisa menerima zakat atau sedekah. Tapi bukan yatim dia lagi. Bu, kalau masih yatim juga berarti ibu-ibu yang udah nggak ada ibu-ibunya masih yatim. Ya, iya itu namanya du'afa. Kalau ibu-ibu yang udah nggak ada ibunya berarti du'afa. Kaum du'afa, kaum yang lemah, kaum yang lemah. Kalau ibunya udah nggak ada, lakinya juga nggak ada, berarti janda du'afa. Ada yang begitu? Ada? Nah itu masuk, perlu disantunin, Kalau yatim nikahin, balik. Kalau yatim santunin, kalau janda balik gua ngomongin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sholawat itu ditaruh di akhir sholat? Kenapa sholawat itu ditaruh di akhir sholat? Rukun sholat ada berapa, Bu? Bu, Pak, rukun sholat ada berapa? 13. Kalau tumakninanya perwakilan 1 untuk mewakili yang lain. Kalau tumakninanya disebut semua jadi 17. Kalau 17 rukun sholat nomor 11, nomor 12, nomor 13 itu tahiyat sampai assalamualaikum dan juga Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, kenapa sholawat ditaruh di akhir? Karena kita itu sholat menghadap Allah, bukan menghadap Nabi Muhammad. Saya ulangi, kita sholat menghadap inni wajjahtu wajhiya lilladzi
Apa artinya, Bu? Satu nampan berempat. Ini wajah wajhia, saya hadapkan wajahku kepada Engkau ya Rabb. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Maka sholat itu sama dengan munajat kepada Allah. Cuma dalam munajat jangan lupa baca juga sholawat. Karena Allah ketika Isra Mi'raj, Bu, ada budak apa gak sih? Alhamdulillah. Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Jibril pulang. Gua nggak kuat, ini bukan wilayah gua, ya. Itu sebelum menghadap Allah, para malaikat berseru menyambut Nabi Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus thayyibatul. Sampai situ. Siapa yang ngomong? Malaikat. Nyambut siapa? Nabi Muhammad. Salam penghormatan kepada engkau Muhammad. Udah, malaikat nggak bisa lagi, termasuk Jibril nggak sanggup lagi untuk makom selanjutnya. Akhirnya Nabi yang jalan sendiri ketemu Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad diucapin salam kedatangan oleh Allah yang kita baca tuh sejarahnya Isra Mi'raj. Terus Nabi Muhammad jawab, Assalamu alaina wa ala. Nabi Muhammad didoain keselamatan khusus oleh Allah dengan kalimat Assalamu alaika. Lalu Nabi Muhammad menjawab, jangan saya doang yang selamat, biar semua hamba-hambamu yang juga soleh biar pada selamat. Dijawablah Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Ya Allah, mudah-mudahan hamba engkau yang soleh biar pada selamat semua. Terus dijawab lagi sama Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina? Boleh. Karena Nabi juga bilang, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pimpinan keturunan anak Adam. Seluruh manusia pimpinannya, junjungannya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Itu di akhir ucapan kita. Di awal dari sholat semuanya Fatihah, doa, i'tidal, ruku, sujud, terus juga duduk di antara dua sujud. Semuanya kita lagi minta sama Allah, lagi berdoa sama Allah. Makanya sholawat ditaruh belakang, karena intisari sholat hubungan manusia kepada Allah. Sholat sama dengan bahasa sekarang saya sering nyebut, kita lagi chattingan sama Allah. Oh, kalau lagi sholat HP dimatiin apa dinyalain? Ada yang masih dinyalain kalau lagi sholat HP-nya. Putuskan hubunganmu kepada manusia. Siapkan hatimu hubungan kepada Allah. Satu-satunya pintu hubungan manusia kepada Sang Pencipta hanya lewat pintu sholat. Kalau kita puasa boleh ngomong apa enggak? Boleh ngobrol apa enggak? Kita lagi tawaf haji boleh ngobrol apa enggak? Boleh. Kita bayar zakat boleh ngobrol apa enggak? Boleh. Kita lagi sholat jawab pertanyaan suami boleh enggak? Boleh. Kalau sholat sunnah
Ibu lagi sholat duha, udah masuk tahiyat, suami manggil dari luar, lama amat. Kalau udah nikahnya 10 tahun, kalau nikahnya baru, ayang beb kok nggak keluar sih? Baru pengantin baru, pengantin lama kan kencang nadanya, iya apa iya? Kopi mulu kopi, bikin dewek, duitnya lagi habis. Coba kalau duitnya habis dibagi, kamu mau ngopi apa mau nyusu? Iya apa iya? Ngaku bu, benar apa benar? Nah, kita itu ketika sholat nggak boleh nyautin, tapi wajib batalin. Ibu-ibu wajib batalin sholat sunnah kalau suaminya manggil. Suami wajib batalin sholat sunnah kalau orang tuanya manggil. Ibu-ibu tidak wajib batalin sholat sunnah kalau orang tuanya manggil, karena ibu sudah milik suami, tapi suami tetap milik orang. Beda kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib pak nggak boleh pak. Kita lagi sholat subuh tadi, karena kesiangan akhirnya sholat di rumah. Suami lagi sholat di rumah, istrinya bikin kopi. Kata istrinya nggak tahu suaminya lagi sholat. Bang, kopi udah matang. Dia nyariin aja ke dapur, nggak ada, mana nggak ada. Jawab sama lakinya, iya. Padahal dia baru dapat 1 rakaat. Batal itu jawaban, karena Allah maha cemburu apabila ada orang yang sedang sholat kemudian berbicara di luar konteks sholat, maka sholatnya jadi batal. Jangan kata Allah yang menciptakan dunia dan seisinya. Kita bu, kalau lagi ngobrol sama teman kita, ngobrol sama bestie kita, ngobrol sama tetangga kita ajak ngobrol, jangan main HP aja, gedeg gak kita? Kesel gak? Udah lagi cerita seru-seru pakai main HP aja, ada apa gak? Mana dia orangnya? Hah? Diajak ngomong melengos, ada apa gak? Nah itu sama dengan orang lagi sholat, kalau dia menjawab sesuatu yang di luar sholat, namanya dia mencampur adukan urusan dia kepada orang lain, padahal dia lagi berurusan sama Allah, maka batal sholat. Jadi sholawat di akhir itu adalah kita suruh menyebut nama Nabi Muhammad, tapi di ujung, bukan di awal, karena di awal kita harus fokus bahwa kita lagi bicara sama Allah. Sudah habis pertanyaannya, berarti habis waktunya. Ini tumben pertanyaannya dikit, biasanya banyak, berarti alhamdulillah ibu-ibu lagi gak banyak masalah. Kalau pertanyaan banyak, tandanya lagi banyak. Benar apa benar? Iya, kalau pertanyaan dikit berarti lagi dikit masalah. Kadang-kadang yang nggak nanya juga bingung dia, sebab pertanyaan temennya bisa jadi mewakili pertanyaan yang dia ingin tanya. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ngaji di Rosa Aswaja duitnya tambah banyak, utangnya pada lunas, cicilannya pada ketutup, dan mudah-mudahan harga cabai turun. Ya, kalau kagak bisa beli cabai, berarti beli apa bu? Gak usah masak-masak. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa
وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مبرور وكسر مجبور وتجارة لن تبور، كلنا في هذه الأمور. يا عزيز يا غفور يا من باعث القبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.